Halo Moms and Dads, maaf banget tadi ada masalah koneksi sedikit, jadi aku tadi bisa mengundang Kak Anas untuk bergabung. Jadi mungkin setelah ini aku akan mengundang kembali untuk Kak Anas gabung di Third Day Parenting Class bersama Chatlat untuk membahas terkait bagaimana sih milestone psikologi perkembangan anak dan apa yang perlu diperhatikan. Jadi maaf banget atas kendalanya tadi karena ada masalah koneksi sebentar. Jadi akan aku coba undang kembali untuk Kak Anas. Oke, aku udah invite tapi belum bisa nih. Oke, sudah. Halo Kak Anas, Halo. maaf banget tadi ada sedikit masalah koneksi, jadinya Iya. agak bermasalah. Oke, bagaimana kabarnya Kak Anas? Apakah baik? Oke, suaraku jelas? Sudah jelas Kak, kalau suara aku Oke. bagaimana? Sudah jelas? Mm-mm. Oke. Jadi Oke. sore hari ini Chatlah bersama Kanas akan ngobrol ini terkait milestone psikologi perkembangan anak dan apa sih yang perlu diperhatikan. Karena kalau ngomongin anak itu kan harus dilihat secara fisik dan mental juga ya, kayak mungkin dari psikologinya berarti dari dalam, dari mentalnya nanti gimana sih perkembangannya, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, mungkin sebelum kita masuk, mungkin bisa disapa-sapa terlebih dahulu, Kanas, untuk Moms and Dad yang udah join ya di Thursday Parenting Class bersama Chapter sore hari ini. Oke, halo moms dan dads yang ada di rumah, mungkin atau di kantor atau sedang dalam perjalanan. Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung di live IG ini atau yang nanti akan menonton rekamannya. Perkenalkan, nama saya Anastasia Satrio, biasa dipanggil Anas. Saya seorang psikolog klinis anak dan remaja, dan saya memang biasanya menangani masalah tumbuh kembang di aspek emosi. Jadi kalau mungkin moms dan dad lebih familiar dengan dokter spesialis anak, karena jumlahnya memang lebih banyak dibanding psikolog klinis anak. Kalau dokter spesialis anak membantu di aspek tumbuh kembang fisiknya anak, kalau psikolog klinis anak itu membantu di aspek emosi-emosinya gitu. Dan sebenarnya saling terkait ya, karena kalau misalnya pengen anak makan dengan tenang, harus tahu cara membantu emosi anak lebih menyenangkan. Terus juga mungkin kalau anaknya lagi nggak nyaman secara emosi, nggak heran makannya jadi susah. Jadi psikologis dan tumbuh kembang fisik itu saling berkaitan. Namun hari ini yang diundang oleh Child Life, saya juga berterima kasih ke childlife.id yang sudah mengundang saya untuk berbagi dari perspektif sebagai psikolog klinis anak. Hari ini kita akan membahas dari aspek tumbuh kembang emosi anak. Jadi ada namanya kebutuhan emosi anak yang itu juga penting, fundamental. Semoga kita bisa bahas dalam 1 jam ke depan ini dan ada hal-hal praktis yang nanti moms and dad bisa lakukan di rumah nih gitu. Oke. Jadi buat moms and dads yang mungkin punya pertanyaan nih terkait bagaimana sih psikologi perkembangan anak, boleh langsung tulis aja di kolom komentar atau di question box. Karena nanti kalau misalnya aktif bertanya, dari Syafra sendiri nanti akan memilih nih 3 penanya terbaik karena ada hadiahnya juga. Jadi hadiahnya ada lunch bag warna kuning dari Chatlat seperti ini dan ada voucher belanja dari Chatlat untuk 3 orang penanya. Jadi kapan lagi bisa bertanya langsung sama expertise seperti Kak Anas selaku psikologi anak dan remaja dan dapat hadiah juga, dapat ilmunya juga. Nah, kemudian tadi Kak Anas sudah ngomong nih kalau tumbuh kembang anak itu kan berkaitan juga dengan psikologis. Namun seberapa penting sih psikologis ini untuk tumbuh kembang? Kadang banyak banget masih orang tua yang masih abai nih dalam memperhatikan psikologis, lebih mengarah kayak ya udah fisiknya baik-baik aja, berarti dia emang tumbuh kembangnya udah maksimal nih karena dia nggak pernah sakit, jadi saya rasa nggak perlu nih untuk tahu psikologisnya. Tapi apakah hubungannya ini mendalam banget nih untuk psikologis dan tumbuh kembang, Kak? Mungkin bisa dijelaskan. Iya, jadi aspek emosi dan psikologis itu sangat real, walaupun abstrak kalau kita rasain emosi sedih, senang, takut, tapi di sistem otak manusia, emosi itu ada di bagian otak emosi atau otak amigdala. Letaknya itu di dekat telinga kita di sebelah sini, besarnya sebesar biji kacang almond, itu bagian yang proses emosi. Jadi disebutnya otak amigdala atau otak limbic brain. Nah, di 7 tahun pertama kehidupan anak, yang berkembang duluan tuh otak emosi, baru otak logika. Makanya buat anak penting banget nih sekarang kita memahami kesehatan mental, kesehatan emosi, psikologis anak, karena kalau mau anaknya bertumbuh cerdas,
Selain tentu dibantu dengan nutrisi-nutrisi dan suplemen yang memang membantu anak, emosinya juga harus diperhatiin nih, sampai di mana tuh kayak tangki cinta gitu. Jadi itu kayak kebutuhan minum air, seperti kebutuhan oksigen. Jadi itu penting banget dan fundamental. Nah, kalau ditanya seberapa penting apa tadi kebutuhan psikologis terpenuhi ya, Mbak ya? Nah, menariknya di anak-anak dan dari pengalaman saya belajar kuliah 7 tahun kuliahnya dulu buat jadi psikolog klinis anak, terus juga pengalaman praktek selama 7 tahun terakhir ini, itu kebutuhan psikologis anak, pemenuhan kebutuhan psikologis anak itu ternyata ditentukan dari sejak awal masa kehamilan. Jadi kalau saya lagi menangani kasus-kasus tumbuh kembang dan aspek emosi anak gitu kan, saya akan bertanyanya tuh dari awal sekali. Jadi dari awalnya tuh adalah dari awal menikah sampai punya anak berapa lama waktunya. Memang udah pengen punya anak atau kebobolan atau emang udah pasrah dapat anak atau gimana? Karena awal emosi orang tua pada saat sel telur dan sperma bertemu itu jadi blueprint cetak biru emosinya anak. Dan ini Bapak Ibu bisa refleksikan kalau Moms and Dads di rumah sudah punya 2 anak misalnya, itu coba deh inget-inget atau refleksiin perasaan yang Moms and Dad alami waktu dalam masa kehamilan. Jadi memang klien-klien saya itu banyak yang anak pertama, karena waktu anak pertama, apalagi jaraknya cuma sebulan atau 3 bulan setelah menikah langsung hamil, pada lagi adaptasi banyak hal, atau tiba-tiba mesti LDM, atau ada konflik dengan keluarga atau dengan mertua, atau kerjaannya lagi sangat stressful, itu mempengaruhi kok anaknya pas lahir jadi lebih sensitif emosinya. Kok kayaknya apa-apa dia gampang takut, gampang cemas. Beda nih sama anak keduanya. Anak kedua saya waktu hamil udah lebih siap, udah lebih kebayang. Oh hamil, melahirkan, punya anak tuh kayak gini. Jadi kok anaknya lebih easy going ya. Misalnya seperti itu. Jadi bahkan dari pengalaman masa kehamilan, pengen atau enggak punya anaknya, dan hal-hal apapun yang terjadi dalam relasi orang tua, suami istri ini, itu sudah mempengaruhi kondisi psikologis anak. Namun kabar gembiranya, healing is possible. Pemulihan kondisi emosi dan psikologis anak sangat mungkin. Kenapa? Karena otak manusia itu seperti otot. Jadi buat moms and dads yang udah mulai rajin olahraga, itu kan kita bisa melatih otot-otot kita ya. Mungkin hari ini kita belum bisa push up, kalau 3 bulan lagi kita latihan, mungkin kita bisa push up 30-50 kali. Jadi kalau kita memahami bahwa otak anak ini seperti otot, mudah-mudahan dengan cara yang tepat kita bisa repair hal-hal yang tadinya di awal masa kehamilan tuh nggak kondusif. Apalagi di Indonesia itu kan kayaknya kalau abis menikah nggak cepet hamil tuh diomongin orang. Padahal dari segi psikologis tuh sangat butuh kematangan psikologis orang tuanya dulu, orang tuanya ajak sebagai pasangan, solid, pekerjaannya udah nggak terlalu stressful, nggak harus komuter antar kota, antar pulau, baru punya anak. Jadi kalau kita memperhatikan kebutuhan anak, kita perlu tahu kesiapan psikologis dalam punya anak. Juga dari proses kelahiran, jadi saya juga akan menanyakan, ini kalau di sesi konsultasi one-on-one ya, saya akan menanyakan bagaimana proses kelahiran, karena akan beda sekali antara yang lahirnya oh lancar, atau yang oh ini harus masuk NICU, atau mesti di vakum gitu. Dan juga faktor kesehatan fisik ibu selama masa kehamilan. Jadi ibu yang waktu hamil itu aktif berolahraga, bergerak, ikut yoga prenatal, sama ibu yang karena kondisi medisnya itu harus bed rest, itu sensitivitas emosinya anak waktu lahir juga berbeda. Dan kita waktu menangani anak itu kan kita ini relasi ya, aksi reaksi. Jadi kalau anak yang didapatnya tuh udah lama banget atau sempat mengalami perdarahan, tentu waktu anaknya lahir kita lebih berhati-hati sama anaknya. Nah itu bikin anaknya juga jadi gampang cemas kan gitu. Jadi aksi reaksi ini mempengaruhi. Dan di bulan-bulan pertama kelahiran, tadi selain proses kelahiran, maka sekarang juga banyak gerakan untuk gentle birth ya. Dan saya sangat mendukung teman-teman kolega-kolega bidan-bidan yang sangat mendampingi orang tua, calon ayah dan ibu untuk sama-sama belajar tentang bagaimana mempersiapkan proses kelahiran dengan minim trauma gitu. Nah setelah lahir, itu juga saya akan tanyakan apakah terjadi baby blues pada ibunya atau bahkan sampai postpartum depression. Lalu proses melahirkan itu kan bukan cuma usaha ibunya ya, tapi gimana bapaknya memberikan support, dukungan-dukungan yang bapaknya lakukan udah sesuai belum sama kebutuhan emosi ibu. Makanya komunikasi suami istrinya harus bagus dulu sebenarnya sebelum punya anak gitu. Karena banyak juga yang bikin anak tapi komunikasinya nggak lancar. Itu PR banget sebenarnya dari segi psikologis. Nah terus juga di masa 3-4 bulan pertama itu kebutuhan psikologis anak itu memang mau tidak mau sangat-sangat konkret. Jadi orang tua, terutama ibu, itu harus hadir secara fisik dengan anak.
Sementara pada ibu bekerja, itu kan mereka setelah 3 bulan cuti itu harus bekerja. Nah, sebenarnya bisa kita cari strateginya, karena di zaman sekarang itu bukan hitam putih, black and white. Ini cara paling baik mengasuh anak, tapi di kondisi setiap keluarga, gimana sih paling kondusif. Hanya red flag dari saya adalah sebisa mungkin kalau anak tuh masih di bawah 6 bulan, orang tuanya bekerja, terutama ibunya tuh nggak pergi keluar kota gitu, apalagi keluar negeri. Karena saya udah nanganin sendiri anak-anak yang jadi ngalamin speech delay atau keterlambatan bicara di usia 2 tahunan, karena waktu awal-awal bayi, masa lahirnya, di masa-masa bayi, ibunya tuh saat itu kerjaannya yang harus keluar kota, keluar negeri beberapa hari. Nah, bayi itu kan masih sangat konkret nih melihat ibunya. Jadi ketika dia tidak merasa ibunya hadir di dekat dia, karena kehadiran sosok ibu dan ayah di dekatnya itu adalah sumber rasa aman secara psikologis, rasa aman secara emosi, dan rasa trust gitu. Jadi kalau di teori psikologinya dari 0 sampai 18 bulan, itu masa anak belajar mengembangkan rasa percaya sama lingkungannya. Percaya kalau saya nangis bakal direspon. Ini juga terkait dengan kepercayaan di Indonesia yang dibilang anaknya kalau nangis jangan sering dipeluk atau diangkat, nanti dia jadi bau tangan. Padahal secara penelitian psikologis itu sangat berbahaya. Karena anak kan cuma bisa nangis, dia belum bisa ngomong. Dengan cara apa dia ngasih tahu ke kita kalau dia butuh kehadiran kita gitu. Jadi kalau kita tuh sensitif, responsif terhadap kebutuhan fisik anak di masa-masa bulan-bulan pertama bayi lahir, itu sama dengan memenuhi kebutuhan psikologis anak. Jadi harus sangat konkret gitu. Jadi itu yang perlu kita pahamin, bahwa anak-anak ini butuh kehadiran fisik kita gitu. Nah, makanya kalau sudah tahu informasi ini, kita yang nyesuaiin, oke, gimana ya perencanaan punya anak, gimana perencanaan pekerjaan saya, karena anak nggak minta dilahirin, tapi kita yang bisa ngatur nih sebagai orang dewasa, bagaimana memberikan 2 tahun pertama kehidupan anak tuh benar-benar kita hadir sebagai orang tuanya dia. Tentu boleh kalau kita nggak sanggup ngerjain sendiri, dan mengurus anak itu kan pekerjaan paling berat ya dibanding kerjaan-kerjaan lain. Jadi tentu boleh kita ada yang bantuin ngurusin anak, ada yang bantu masakin, tapi kalau bisa kitanya tuh pas anaknya bangun pagi, anaknya mandi, sebelum tidur tuh dia lihat muka kita. Dan juga penting kemampuan kita berinteraksi sama anak dari ekspresi wajah. Jadi kalau Bapak Ibu bisa googling, nih aku sambil tulis ya, di YouTube itu ada namanya still face experiment. Jadi still face experiment itu menunjukkan gimana sih wajahnya ibu kalau ke anak itu mukanya matek, kayak muka tanpa ekspresi. Dan ini sering terjadi pada ibu-ibu yang burnout atau dia mengalami depresi. Kalau ibu-ibu yang mengalami depresi dan belum dibantu sama profesional di bidang kesehatan mental, misalnya pergi ke psikolog klinis dewasa atau ke psikiater dewasa, kalau anaknya kan, anak bayi kan suka gitu-gitu ya tangannya, terus dia suka mukanya kayak berusaha mencari perhatian kita, tapi kan dia memang belum ngomong ya. Kalau kita ibu dan bapak yang kondisinya sehat mental, waktu anaknya kasih gerakan aja, kita merespon ya, kayak, hey, ada apa? Mau ngapain? Oh iya, kamu lagi gerakin tangan ya. Terus muka kita tuh kayak senyum, mata kita bener-bener natap anak. Tapi kalau kita burn out, lelah mental, nggak ada yang bantuin kita mengurus anak, ada gitu banyak tuntutan ke kita, kok anaknya beratnya segini, kok ibunya begini gitu segala macem, apalagi memang ada depresi, itu muka kita kan gini. Diam terus kayak gini, dan muka kayak gini itu berbahaya secara psikologis buat anak. Gitu. Jadi kalau pada anak-anak di bawah 7 tahun, karena tadi perkembangan awalnya adalah otak emosi anak. Untuk mengembangkan emosi anak, muka kita juga harus namanya animated gitu, kayak cheerful, playful. Kalau mau bilang, aduh ibu sedih nih, itu juga ngomongnya tuh kayak gitu. Jadi jangan, yuk makan yuk kita makan sekarang. Kita makan yuk, ini enak loh menunya, gimana reaksinya anak, beda kan gitu. Jadi kita aja yang orang dewasa butuh ya, ketemu kalau kita pergi makan ke restoran atau kemana, kita senang sama pelayannya yang kayak, selamat datang Bapak Ibu, mau makan di mana? Coba kalau kita datang ke restoran, ya itu pilih aja sendiri tempat duduknya. Gimana kita kayak, males ya balik ke tempat situ, walaupun mungkin makanannya enak. Itu otak orang dewasa loh. Gimana otak bayi dan otak anak yang tadi baru berkembangnya ibarat rumah, lantai satunya baru otak emosi. Jadi walaupun aktivitasnya tiap hari tuh ngulang, sederhana, tapi kita butuh tadi dengan ekspresi wajah yang sangat-sangat animated, dan supaya anak tuh ngerasanya, oh saya tuh berharga buat orang tua saya, karena fondasi kebutuhan psikologis buat anak adalah dia merasa berharga di mata orang tuanya tanpa harus ngapa-ngapain. Anak bayi kan belum bisa ngapa-ngapain, nggak bisa jadi juara apapun, tapi ketika dia bisa nunjukin ekspresi kayak, aku seneng loh spend time sama kamu gitu, itu sangat-sangat membantu pemenuhan kebutuhan psikologis anak.
Oke, jadi emang kalau misalnya mau memiliki anak itu persiapannya banyak banget ya, kayak bukan langsung Hmm. nikah punya anak, tapi harus dipikirkan dulu apakah dari orang tuanya sudah siap, kemudian emang pemenuhan nutrisinya juga selama kehamilan juga sudah terpenuhi. Karena kan memang proses psikologi itu terbentuk tadi dari sejak masih di dalam kandungan. Jadi penting banget untuk dipikirkan. Kemudian komunikasi antar pasangan itu juga penting untuk dilakukan agar tumbuh kembang nanti anaknya ketika lahir juga udah maksimal. Dan tentunya aku mau nambahin sedikit juga kalau misalnya mau memberikan nutrisi yang lebih optimal itu untuk perkembangan psikologis maupun kecerdasan. Biasanya kan orang Indonesia lebih segmented ke kecerdasan ya. Apakah nanti anaknya lahirnya pintar atau enggak. Sebenarnya kan kalau misalnya aku dari baca-baca untuk kecerdasan sendiri itu juga bisa distimulasi dengan pemberian nutrisi sejak dalam kandungan. Yaitu pemberian yang paling penting EPA, DHA, dan omega 3 juga nih untuk bisa menstimulasi otak sejak dini. Nah, untuk mungkin dari mami-maminya yang sekarang lagi hamil atau mungkin dedinya yang lagi ngelihat, bisa juga nih memberikan untuk suplementasi buat ibu hamil yaitu cakrat prenatal DHA. Di sini tuh udah mengandung fish oil, DHA, dan EPA yang bisa membantu nih untuk memberikan kelancaran dalam kehamilan, kemudian ini juga bisa menjadi stimulasi tambahan untuk perkembangan otak janin yang dalam kandungan. Jadi banyak banget cara yang harus dilakukan ya Kak. Dan tadi tuh ini udah banyak banget pertanyaan yang berjalan. Tadi aku juga mungkin aku mau jawab juga terkait orang tua saat ini kan di Indonesia banyak banget yang mami papinya tetap bekerja dan udah punya anak. Nah, mungkin bagaimana sih cara mengetahui perkembangan anak untuk ibu-ibu yang tidak bisa 20 jam, 4 jam bersama anak. Bahkan masih banyak juga orang yang galau nih. Kalau ada nanny atau ada babysitter itu baik nggak sih untuk perkembangan psikologi dan bagaimana cara untuk memastikan psikologinya berkembang dengan baik? Mungkin bisa dijelaskan, Kak. Iya, sebenarnya kita perlu punya perspektif yang lebih luas dari sekedar masalah anaknya mendingan sama ibunya atau diurus sama babysitter. Tapi ini masuknya namanya ke family system, seperti menganalisa perusahaan. Dalam menganalisa sistem itu sebenarnya adalah melihat kondisi setiap keluarga. Makanya kalau live Instagram seperti ini tuh hanya gambaran umum, tapi bagaimana setiap orang, setiap keluarga itu kan mungkin ada kondisi berbeda-beda ya gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya keleluasaan, maksudnya nggak harus mikirin uang, terus misalnya bisa spend time sama anak, itu bisa membayangkan setahun 2 tahun pertama hidupnya anak tuh kita di rumah. Nanti setelah itu kita baru membangun karir lagi atau sekolah lagi. Tapi 2 tahun pertama ini kita sama anak ini. Tapi kalau itu tidak memungkinkan, apalagi pekerjaannya memang hanya memberikan apa namanya cuti 3 bulan, kita juga harus bekerja gitu ya, nggak apa-apa. Cari bantuan yang bisa membantu anak. Sebenarnya tadi di 2 tahun pertama kehidupan anak sangat diperlukan pengasuh yang terus-menerus konsisten bersama anak. Jadi saya nanganin masalah-masalah emosi anak yang dia jadi kayak itu gampang nangis, gampang takut, terus kayaknya tuh susah mencoba hal baru, intens banget. Anak-anak takut mencoba hal baru wajar. Tapi kalau misalnya dia sangat segitu takutnya, kita khawatir. Nah setelah saya cek ke masa kecil anaknya, ternyata di 2 tahun pertama hidupnya dia 10 kali ganti pengasuh. Nah, ekstrem kan? Nah, ini yang kita perlu hindari. Kalaupun dia ada babysitter, sebisa mungkin babysitternya ini 6 bulan sampai setahun. Syukur-syukur setahun ya. Syukur-syukur bisa 2-3 tahun. Jadi, ini yang perlu kita pertimbangkan. Lalu kalau misalnya di Indonesia nih banyak kakek nenek atau nenek-nenek ya, yang terutama oma-omanya ikut mengasuh anak. Kita juga tadi harus perhatikan standar ngasuh anak tuh apa sih, kemampuan bisa ekspresif, suaranya lembut, dikasih tahu pelan-pelan karena tadi otak emosinya kayak cetakan semen basah lagi berkembang. Kalau kita demi menghemat atau nggak ada bantuan lain, ibu kita ngurusin anak kita, kita harus realistis. Ini ibu kita, orang yang bisa membantu perkembangan emosi anak saya atau malah nanti bikin anak saya punya trauma emosi. Nanti saya di masa anak lebih gede harus keluar uang lebih banyak lagi buat terapi anak ini gitu kan. Jadi itu harus realistis gitu karena tidak semua nenek-nenek, apalagi zaman mereka dulu belum ada ilmu tentang kesehatan mental dan parenting. Nggak semua nenek-nenek dan oma-oma ini layak loh untuk kita berikan kesempatan mengasuh anak kita secara intens tiap hari. Kalau cuma ketemu seminggu sekali 2 jam sih nggak apa-apa. Tapi kalau enggak, terlalu mahal harga yang harus kita bayar gitu. Karena saya juga menangani anak remaja yang waktu dia 5 tahun pertama hidupnya, itu diurus sama neneknya dan neneknya sering sekali tuh hukum dia dengan hukuman fisik nih. Mungkin zaman kita dulu masih kuat digituin. Anak zaman sekarang kesehatan mentalnya jadi kena.
ketika mereka dapat hukuman-hukuman fisik dari neneknya, terus kata-kata neneknya verbal abuse, kata-katanya kasar, padahal anaknya masih 5 tahun ke bawah. Jadi mahal banget deh harganya untuk membayar kesehatan mental anak. Jadi dan sekarang juga di beberapa kota juga mulai ada daycare. Malah menurut saya lebih bagus titipin ke daycare yang bagus ya, karena kan mereka memang belajar dan memang tujuannya itu untuk mengasah ke anak gitu, dibanding kita nitipin sama orang tua kita, mungkin mereka udah capek juga secara fisik, nanti anaknya dikasih gadget terus. Biarin deh biar dia anteng kasih gadget, atau biarin deh biar dia anteng minumin susu terus, padahal susu banyak gulanya gitu kan. Jadi memang harus kita pikirin gitu, punya anak itu memang pilihan yang tidak mudah, jadi memang semua hal harus kita strategiin sih. Jadi harus komunikasi dan perencanaan yang matang juga ya kayak untuk memiliki seorang anak, karena tanggung jawabnya besar. Jadi apalagi kalau misalnya maminya juga kerja, dan itu kan jadi harus ada pertimbangan nanti untuk mendampingi di rumah itu seperti apa. Jadi memang harus dikomunikasikan lebih lanjut nih terhadap pasangannya. Dan tadi kan juga di awal Kak Anas menyebutkan terkait hambatan-hambatan apa aja yang terjadi untuk psikologis anak, bahkan untuk tumbuh kembangnya. Salah satunya dari speech delay tadi juga. Nah, dari Moms Emra, ini apa sih yang menyebabkan anak mengalami hambatan dalam perkembangannya? Salah satunya speech delay atau mungkin perkembangan psikologis yang lain. Mungkin bisa beri penjelasan nih Kak, kenapa sih anak-anak ini ada yang mengalami perkembangan atau masalah psikologis untuk tumbuh kembangnya? Oh iya, kalau masalah psikologis itu gampang banget sekarang tuh, kita udah gampang ngeceknya. Jadi moms and dads tinggal googling di website di HP untuk ngecek misalnya tahap perkembangan emosi anak usia 6 bulan, tahap perkembangan emosi anak umur setahun, dan dikasih tahu cara-caranya. Jadi itu harusnya udah nggak usah nanya ke psikolog anak, karena itu tinggal googling keluar jawabannya. Terus kita jadi tahu juga aktivitas-aktivitas apa yang harus dilakukan anak untuk menstimulasi gitu. Karena pada anak di bawah 2 tahun, bahkan 5 tahun ke bawah, sangat erat kaitan antara stimulasi fisik bergerak dengan perkembangan emosi, psikologis, dan komunikasinya. Gitu. Untuk anak bisa berkembang kemampuan bicara secara emosi psikologis, dia butuh banyak merasa aman secara emosi. Jadi ada nih anak-anak yang terlambat bicara selain karena dia pakai gadget terlalu lama, karena kan di bawah 2 tahun tuh sebenarnya belum boleh dikasih gadget. Jadi kalau setiap hari ada tuh klien saya dari umur 8 bulan tuh dikasih gadget untuk makan. Gitu. Di googling aja, di Google, di website udah tinggal tulis tahap perkembangan emosi anak umur 2 tahun, 3 tahun. Jadi apapun tuh kita tinggal nanya kan ke Google, nanti keluar jawabannya, kita tinggal cari 3-5 sumber, kita cari intisari benang merahnya apa, lalu kita lakuin ke anak. Nah, jadi ada anak yang dari umur 6-8 bulan, awalnya tuh jangka pendek ya, biar anaknya nurut makan, dikasih gadget, tapi padahal nanti di umur 2 tahun anaknya tidak bisa bicara. Jadi pilih mana? Mau yang cepat jangka pendek anaknya nurut, atau jangka panjang lebih repot tapi anak kita perkembangannya sesuai usianya. Pilihan di tangan Bapak Ibu, soalnya anaknya Bapak Ibu bukan anak saya gitu. Nah, terus juga pada anak-anak yang tidak merangkak. Merangkak itu penting banget buat perkembangan otaknya dia, lalu dia untuk bisa bicara. Untuk kita bisa duduk, anak-anak untuk bisa duduk di kursi makan, itu mereka harus dilatih merangkak dulu. Jadi anak itu banyak butuh bergerak. Kalau nanti mau googling lagi atau mau cari tahu di YouTube atau di website, itu cari tentang movement and learning. Jadi bagaimana gerakan-gerakan fisik anak itu membantu tumbuh kembang semuanya gitu. Jadi kenapa sih anak-anak itu butuh nyeker, butuh nginjek pasir, rumput gitu. Kenapa anak zaman sekarang lebih banyak masalah tumbuh kembang dibanding kita dulu? Karena kita dulu udah otomatis main di luar rumah dan aman. Udah main di alam, nginjek tanah, nginjek pasir. Kalau anak sekarang banyak dilarangnya harus bersih gitu ya. Ada klien saya balik lagi nih ke isu diasuh sama neneknya. Neneknya nggak mau anaknya kotor, jadi digendong terus. Umur setahun itu harusnya anak setahun udah bisa berdiri dan jalan. Jadi kalau itu terlambat, nggak enaknya perkembangan anaknya, satu terlambat, yang lainnya ikut terlambat. Makanya saya nggak bosen-bosen untuk membantu Bapak Ibu, ingat itu cek dulu perkembangan anak. Kalau pergi ke dokter anak atau ke bidan kan juga mereka ada tuh pengecekannya ya. Itu pun juga membantu gitu. Jadi kita ini semua harus satu support system ya, mendukung tumbuh kembang anak, karena kita nggak kerja sendirian. Jadi kalau kita udah tahu, kita bantu. Bahkan di klien saya yang umur 2 tahun tadi tidak bisa bicara, begitu dia 1-3 bulan dikurangin pemakaian gadget,
bicaranya langsung lebih muncul, interaksinya lebih muncul. Coba tuh, bayangin kan stimulasi itu segitu penting dan bisa parah kalau kita kasih stimulasi yang salah. Begitu kita kasih stimulasi yang tepat, sesuai dengan tumbuh kembang otak anak, dia langsung berkembang maksimal gitu. Apa kita nggak nyesel kalau kayak gitu? Nah, itu yang penting kita tahu. Terus juga usia kapan anak itu mulai belajar tekstur makanan. Makanya mesti banyak belajar sama dokter spesialis anak, dokter tumbuh kembang anak, atau ada dokter Tan Xiaotian di Instagram yang suka sharing tentang bagaimana tahapan pemberian makanan anak. Kenapa? Untuk anak bisa bicara, itu otot-otot mulutnya harus sudah terlatih. Melatih otot mulut anak adalah dengan makan makanan yang padat. Jadi kalau anaknya sampai umur 3 tahun dikasihnya bubur terus tadi, biar gampang dikasih makan, biar dia cepet. Ternyata kita tidak memberikan anak fondasi buat bisa bicara. Malah kalau untuk bicara dia harus udah bisa makan apel, udah bisa latihan niup bubble. Karena untuk bisa ngomong itu kan dia harus latihan kayak niup ya gitu. Jadi latihan meniup itu sangat-sangat penting untuk bicaranya anak. Nah, kalau ini bayangin ini kan kayak perintilan-perintilan sepele yang harus ada orang dewasa yang baik, yang benar, yang bisa ngerjain di rumah. Kalau enggak anak kita cuma di depan TV doang ya nggak kemana-mana perkembangannya begitu. Padahal masalah-masalah keterlambatan bicara anak, keterlambatan tumbuh kembang ini itu akan berdampak nanti kalau dia SD umur 7 tahun dia susah nyerap informasi. Jadi buat saya mengutip yang seperti psikiater Dr. Jimmy Ardian juga suka bilang, ngurus dan ngasuh anak itu repot, melelahkan. Tinggal kita pilih, mau repotnya sekarang supaya nanti masa SD dia bisa bertumbuh seperti teman-temannya, atau sekarang kita gampang-gampangin tapi ntar kita yang repot. Di masa SD teman-temannya udah bisa apa, dia belum bisa. Jadi pilihan ada di tangan Bapak Ibu. Oke, jadi memang kalau ngomongin anak itu complicated banget, banyak yang dipersiapkan juga tadi. Dan mungkin tantangan kenapa sih orang tua lebih banyak memberikan gadget, karena anaknya kadang susah makan. Jadi harus jadi pancingan nih gadgetnya untuk makan. Padahal hal itu kan jadi hal yang salah juga ya Kak ya, kalau untuk pemberian gadget terus. Padahal mungkin dia susah makan karena stimulasi sensorinya kita bilang belum optimal. Biasanya anak-anak yang lebih suka manjat-manjat, dia kan lapar ya, otomatis jadi nafsu makan. Lalu dia juga anak-anak tuh butuh duduk di kursi makan yang kakinya tuh jejak lantai. Kalau dikasih kursi high chair, ngegantung, otot-otot perutnya belum terlatih, dia jadi kayak harus nahanin badan, jadi nggak bisa makan gitu. Terus juga anak-anak yang pilih-pilih tekstur makanan, biasanya tuh penerimaan dia sama tekstur, kalau kita suruh pegang tepung yang basah atau play-doh, dia juga belum mau. Jadi latihnya dari penerimaan tekstur gitu. Jadi kalau kita bisa sama-sama belajar ilmu-ilmu pengasuhan anak, mempersiapkan kehamilan penting, kelahiran penting, tapi mengetahui aktivitas-aktivitas, stimulasi-stimulasi apa yang harus diberikan di 2 tahun pertama sampai 3 tahun pertama kehidupan anak. Makanya ada campaign 1000 hari kelahiran, 1000 hari setelah kelahiran itu. Emang itu benar-benar ilmunya tuh penting banget sih. Seringkali kalau saya sih ketemunya orang tua yang bilang, waktu anak pertama saya nggak tahu ilmu ini. Nanti waktu anak kedua saya ngulang. Saya sebagai anak pertama jadi agak merasa marah nih. Enak aja jadi anak pertama kita terima orang tuanya nggak ngerti apa-apa gitu. Oke, jadi emang penting nih, bukan anak pertama itu sebagai trial and error, tapi memang harus dipersiapkan dulu nih ilmu parentingnya. Bahkan mungkin saat ini lagi bersama pasangan atau mungkin lagi pacaran ya, kayak harus dia udah mulai nih untuk belajar parenting. Iya, karena belajar parenting itu lama dan banyak banget juga, termasuk untuk masalah makan. Kalau anak yang gak mau makan, mungkin ada salah di kitanya untuk makan, tekstur, atau mungkin kan ada juga feeding rules yang harus diterapkan. Jadi memang harus tega dulu di awal ya Kak ya. Kalau misalnya nggak tega, nanti kedepannya juga akan berkepanjangan, akan tetap seperti itu. Dan mungkin salah satu untuk solusi makan juga ada dokter spesialis anak yang ngomong anaknya kekurangan mikronutrien vitamin. Jadi mungkin ini bisa nih mikronutrien vitamin. Dan untuk dari chapter sendiri ada multivitamin dan mineral yang lengkap nih untuk mencukupi asupan. Dan ini bisa mulai dikonsumsi untuk usia empasi atau 6 bulan. Jadi ini bisa dapat mikronutrien tambahan selain dari asupan empasi, tapi juga ada suplementasi. Jadi ada banyak solusinya. Betul. Dan jangan cuma berhenti di solusi-solusi gampang. Tadi betul banget, tadi juga disampaikan kalau anaknya tuh susah makan, jangan-jangan kekurangan vitamin B12. Terus kita pikir anaknya butuh dikasih gadget. Astaga, jadinya salah ya. Terus juga anak-anak itu penting banget berjemur loh gitu. Jadi kehidupan yang makin natural dan alami itu juga akan ngebantu tumbuh kembang anak ya, karena dia bisa nginjek rumput, nginjek tekstur gitu ya.
Jadi juga apa tidurnya anak juga perlu diatur. Sekarang kalau di Instagram banyak juga orang-orang yang sleep trainer expert buat anak ya. Jadi spesifik sekali bidangnya itu membantu anak itu punya siklus tidur yang baik karena itu di masa-masa tidur itu kan perkembangan otak ya. Gitu. Jadi hal-hal seperti ini penting kita pahami juga untuk perkembangan anak. Iya, jadi emang perkembangan anak tuh complicated banget ya, kayak banyak yang harus Capek, capek dilakukan. banget asli. Ini lebih berat daripada punya S3. Wah, iya kayaknya ya, pembelajaran nggak cukup. Kalau S1 kan 144 SKS, kayaknya Iya, harusnya lebih dari benar. itu ya. Dan ada juga nih Kak, ya pertanyaan dari Mom of Two Kids 92, Mbak Anas, apakah perkembangan anak itu selain dipengaruhi stimulasi, dipengaruhi juga oleh asupan nutrisi? Nah, kalau dari aku sih harusnya emang dipengaruhi, karena memang kan saling berkaitan ya kayak. Ya, Iya. mungkin bisa dijelaskan oleh Kak Anas yang dari pembelajaran dan ngobrol-ngobrol bersama dokter spesialis anak. Iya, jadi ngembangin anak itu kan kayak komputer tuh ada hardware, ada softwarenya ya. Kalau nutrisinya aja kurang bagus, pasti emosinya tuh terganggu gitu. Misalnya saya dulu pernah nanganin anak-anak yang harus pakai NGT tuh, pakai selang NGT. Pasti perkembangan emosinya jadi terlambat gitu. Jadi tapi bukan berarti kalau ada masalah-masalah. Saya pernah juga punya klien yang dia dari lahir ada penyakit jantung bawaan. Jadi kan memang pas bertumbuh tuh secara emosi sensitif juga. Nah, kita juga butuh bantuan pendampingan psikologis dan cara-cara yang bisa dilakukan di rumah. Termasuk juga saya menyarankan ibunya juga untuk konseling karena kan mengurus anak ini bener-bener capek banget ya. Jadi kitanya juga perlu recharge tangki cintanya kita nih. Gimana kita mau ngisi tangki cinta anak kalau kita hidup sehari-harinya udah berat banget gitu ya. Jadi itu yang penting untuk dilihat situasi keluarganya seperti apa. Nutrisi sangat penting gitu ya. Jadi dan saya sendiri adalah psikolog anak yang saya sendiri punya kondisi ADHD. Di mana saya kalau habis makan makanannya ada tepung-tepungan, gula itu nggak bisa mikir atau bisa lebih cemas. Dan setelah saya lebih banyak makan makanan yang lebih alami, terus juga minum multivitamin juga untuk vitamin D, magnesium segala macam, saya juga lebih bisa lebih tenang, lebih ngelola emosi selain belajar juga tentang bikin jurnal emosi, gimana ada sesi-sesi konseling sebagai klien yang ngebantu saya. Jadi kalau saya ditanya, saya tipe psikolog anak yang sangat percaya asupan nutrisi sangat-sangat penting buat perkembangan psikologis anak gitu. Kita nggak bisa membantu emosi psikologisnya, tapi tiap hari makanannya tuh tinggi gula, udah pasti anaknya sering marah-marah deh. Udah pasti anaknya susah diatur gitu. Jangan-jangan bahkan nih awal-awal Mbak, kalau klien-klien baru, saya minta mereka untuk memperhatikan asupan makanannya gitu. Jangan-jangan asupan makanannya dibikin lebih sehat, dan perlu perhatikan banyak anak sekarang itu laktosa intoleran. Jadi anak-anak sekarang itu banyak yang alergi susu sapi dan juga kandungan-kandungan susu sapi pabrikan itu kita nggak tahu gulanya seberapa banyak, dibikinnya kayak apa, hormonnya tuh pakai apa aja. Jadi itu ngaruh ke perkembangan anak gitu. Dan jangan pada beberapa anak, dan ini saya udah ngobrol sama dokter spesialis anak, anak-anak yang ada masalah tumbuh kembang, speech delay, begitu asupan susunya dikurangin, diganti sama makanan-makanan alami lain, dan suplementasi, kok mereka lebih nyambung ya diajak ngomong gitu. Jadi tahap pertama itu jangan-jangan makanannya dulu yang kita perbaiki dulu. Kalau makanan udah diperbaikin lebih alami, lebih natural, ditambah suplemen, masih ada isu-isu emosi dan perilaku, baru konsultasi ke psikolog anak. Jadi memang nutrisi itu penting, bahkan bukan cuma untuk anak-anak, untuk orang dewasa juga penting nih. Apalagi kalau untuk kebanyakan gula itu kan juga nggak baik. Dan kadang kita juga nggak tahu nih apakah makanan yang dikonsumsi anak untuk nutrisinya tuh udah terpenuhi semua. Untuk kadarnya sudah terpenuhi apa belum. Nah, untuk mengisi relung-relung yang belum terpenuhi itu bisa nih untuk mengkonsumsi suplementasi tambahan. Dan salah satunya dari coklat sendiri ada banyak nih jenisnya. Dan mungkin kalau yang mau nyari all packet in once, itu bisa juga dari catat multivitamin dan mineral. Nah tadi juga ada nih, mungkin aku izin menjawab juga satu dari Mam Siti, boleh nggak minum vitamin catat dengan varian yang banyak? Karena anak aku sudah minum vitamin yang C, DHA, dan dicampur lagi sama multivitamin. Tentunya boleh, karena tinggal disesuaikan dengan aturan kondisinya. Karena kan tiap anak, tiap usia umur itu ada takarannya sendiri. Jadi mungkin semakin kalau misalnya udah konsumsi zinc plus, kalau dicatat zinc plus kan ada dua jenis zinc, tapi kalau di sini kan cuma ada satu jenis zinc. Jadi yang di zinc plus itu untuk melengkapi komponen yang di sini. Jadi tinggal disesuaikan aja. Tapi kalau mungkin yang mau all in one bisa langsung aja konsumsi catat multivitamin dan mineral. Karena ini juga ada B kompleks yang bisa membantu untuk mengatasi masalah sulit makan. Jadi emang penting nih untuk nutrisi, dan ini juga tidak ada pemanis buatan, pewarna, dan ini juga bebas dari gluten free dan alergi yang bisa mengganggu si kecil. Nah, jadi udah lengkap banget untuk menjadi solusi nih untuk moms and dad yang mungkin butuh suplementasi tambahan.
Nah, terus tadi Kanas juga ngomongin terkait emosi. Banyak orang tua yang belum bisa memvalidasi emosi si kecil nih Kak, atau anak-anak. Kadang kayak jadinya emosi sendiri, balik lagi emosi. Karena kan orang tua juga memang harus sabarnya, mungkin ada batasnya juga ya. Tapi bagaimana sih cara atau triks dan tips yang tepat untuk memvalidasi emosi anak dengan baik, tidak merugikan kita dan juga tidak merugikan anaknya? Iya, jadi pertama-tama untuk masalah validasi emosi ini kita perlu sama-sama sadar bahwa nggak apa-apa kita susah dan emang masih kebingungan untuk validasi emosi karena dulu orang tua kita kan juga belum tahu ya tentang ini, jadi kita tuh nggak punya pengalamannya. Bayangin nih, kita nggak pernah makan nasi goreng disuruh suruh bikin nasi goreng, kan bingung ya kalau nggak pernah coba bikin ya. Jadi memang saya banyak mengapresiasi orang tua zaman now yang belajar lagi ilmu parenting dan belajar lagi memproses emosi-emosi diri mereka, karena capeknya jadi orang tua tuh emosi-emosi kita di masa kecil akan ke-trigger gitu. Makanya penting juga orang tuanya, kalau saya ditanya budget saya terbatas, mendingan saya ke psikolog anak untuk tumbuh kembang anak saya atau ke psikolog dewasa, saya akan bilang mending Bapak Ibu ke psikolog dewasa. Karena begitu Bapak Ibu lebih diproses, dibantu memproses emosinya, nanti kok anaknya lebih gampang nurut kayak gitu. Jadi penting sekali kita menyadari bahwa ini tuh bukan hal yang kita udah dapat. Jadi kita belajar pelan-pelan, step by step, dikit-dikit nggak apa-apa. Yang penting kita belajar terus dari hari ke hari buat jadi orang tua yang makin baik, memvalidasi emosi anak. Nah, kita perlu paham bahwa validasi emosi anak adalah bagian dari tugas jadi orang tua. Jadi orang tua tuh bukan tugasnya cari uang doang, tapi juga bisa ajak main anak, nemenin anak main, bukan beliin mainannya loh. Jadi temen main anak lebih penting, karena itu yang akan mengembangkan otaknya anak. Lalu yang kedua, karena tadi 7 tahun pertama kehidupan anak yang berkembang itu otak area emosi, makanya validasi emosi ini bukan suatu hal mewah. Aduh, ngapain sih repot banget sih parenting zaman sekarang? Kenapa sih psikolog anak tuh suka bilangnya penting banget validasi emosi? Saya juga kalau nggak penting ngapain saya keluar-keluar, tapi ini masalahnya otaknya anak awal perkembangannya dari otak emosi. Jadi kalau Bapak Ibu mau anaknya berkembang optimal, cerdas, ya kita mesti bantu memahami emosi anak. Caranya gimana? Caranya itu adalah kita perlu ini kalau dijadiin webinar emang lumayan penting sih untuk dibahas lebih panjang, tapi intinya adalah kita perlu lebih banyak self care dan recharge diri sendiri dulu, karena bayangin kalau kitanya juga lagi stres tinggi banget, lagi emosinya tuh kalau pakai termometer emosi dari skala 1 sampai 10 lagi intens banget, skala 9, 8, nggak mungkin kita bisa being present depan anak dan memahami emosinya. Jadi kita mesti cukup energi, cukup relax, tahu caranya latihan relax, latihan nafas yang banyak nih di Instagram itu banyak sekali orang-orang yang membantu orang-orang dewasa untuk lebih berlatih connect sama emosi dirinya, latihan nafas yang relax, berolahraga. Itu membantu kita juga. Terus juga kita kalau setelah masa-masa anak bayi ya, usahain sebisa mungkin cukup tidur. Kalau masa bayi kan emang begadang ya. Nah, intinya, dan yang menurut saya tergantung tipe orangnya. Kalau saya tuh orangnya knowledge based. Jadi kalau saya tahu informasinya, oh ini penting banget, walaupun ini susah dan receh, saya akan mencoba lakukan. Nah, silakan Bapak Ibu lebih kenali ke diri, akan lebih termotivasi belajar. Kenapa sih penting belajar validasi emosi itu dari aspek apa? Kalau saya tadi, wah otak anak itu berkembangnya di area emosi. Mau aku pinter ngitung matematika, kalau aku nggak ngerti cara memvalidasi emosi anak, anakku nggak bakal bertumbuh dengan kematangan emosi dan kesehatan mental yang baik nih gitu. Jadi pemahaman itu bahwa ini penting. Lalu apapun emosi anak itu kita bisa tarik nafas dulu, terus kita lihat anak, terus kita bilang, oh kamu lagi sedih ya, oh kamu lagi nggak nyaman ya gitu. Jadi abis itu kita bisa tergantung usia nih, mesti ada contoh konkret kasusnya nih saya bisa bantuin. Tapi secara umum adalah lagi nggak nyaman ya, lagi sedih ya gitu. Dan validasi emosi ini bukan cuma ke anak, sebenarnya relasi dengan pasangan juga penting, punya pasangan yang bisa validasi emosi, karena di luar dunia ini yang berat kita butuh pasangan yang bisa mensupport kita kan gitu. Jadi kalau kita lagi capek terus pasangan kita bilang, oh kamu lagi capek ya, kamu lagi sedih ya, itu kan udah merasa dimengerti ya, padahal belum tentu pasangan bisa bantu menyelesaikan masalah kita, tapi hanya dimengerti perasaannya itu sudah sangat-sangat membantu kesehatan mental. Jadi kalau buat anak, kalau ada usia nih, makanya juga mesti tahu usia berapa perilaku anak tuh kayak apa. Jadi anak 1,5 tahun yang perkembangannya tuh sehat, malahan dia suka lempar-lempar barang gitu. Jadi kalau kita tahu, kita nggak akan bilang, nih anak nakal banget sih gitu. Jadi jangan-jangan Bapak Ibu suka sering marah sama anak karena nggak paham, belum cari tahu, tinggal googling doang. Itu bahwa itu emang masa dia
lempar-lempar barang. Kita kalau anak umur 1,5 tahun diem terus kita malah takut ya, ini kurang vitamin apa demam gitu kan ya. Kan anak cuman diem kalau lagi demam, lagi sakit ya. Nah, kalau kita tahu, kita tarik nafas, inilah resiko punya anak, dia akan butuh aktivitas fisik, lalu kita fasilitasi kira-kira melempar apa yang aman, supaya kita nggak banyak marah-marah gitu. Tapi nanti ada masa anak-anak itu suka naik tangga atau naik meja, ambil kursi, dia nggak tahu kan mana yang aman dan tidak aman. Jadi itu kita perlu kasih tahu bahwa, oh kakak pengen coba ya, tapi ini tidak aman. Kalau mau aman, ibu bantu ya, atau ayah bantu ya, gitu. Jadi difasilitasi. Kalau anak banyak dilarang, nanti dia malah nggak berkembang gitu. Karena kan otak mereka kayak laptop atau handphone baru beli, belum banyak pemrogramannya. Kalau banyak dilarang, dia bingung. Kayak misalnya nih Bapak Ibu, coba Mom and Dad bayangin deh. Misalnya naik mobil online nih, ojek online atau taksi. Terus pas ditanya, mau pergi kemana? Kemana aja, asal jangan, kalau misalnya di Jakarta nih ya, kemana aja, asal jangan ke Dufan, jangan ke Plaza Indonesia, jangan ke GBK. Bingung nggak otaknya? Nah, bayangin kalau kita sering larang anak, otak anak kayak gitu, gimana dia bisa berkembang? Jadi anak yang punya rasa ingin tahu, jadi anak yang percaya diri kalau banyak dilarang. Jadi kita perlu fasilitasi dengan lebih aman. Anaknya lagi suka main-main air, fasilitasi mainnya di kamar mandi gitu kan, atau beli interval supaya dia bisa main pasir-pasiran tapi gampang diberesin. Jadi memang orang tuanya harus lebih kreatif. Jangan anak kita umur 2 tahun, kita tantrum kayak anak umur 2 tahun juga nih. Berarti itu kita punya isu inner child yang harus kita beresin sama diri kita sendiri dengan bantuan psikolog atau dengan bantuan profesional di bidang kesehatan mental, karena tadi punya anak itu akan men-trigger isu-isu emosi masa kecil kita dulu. Tapi pemulihan itu sangat mungkin. Oke, jadi ternyata tumbuh kembang psikologi anak tuh dipengaruhi juga loh dari psikologi orang tuanya. Jadi memang harus dipastikan dulu orang tuanya bahagia nggak untuk punya anak. Apakah orang tuanya juga, kalau misalnya sedih kan juga akan berpengaruh nih terhadap tumbuh kembang anak. Jadi memang kita sebagai orang muda dan yang sudah lebih dewasa juga harus lebih mengerti dan banyak belajar. Tadi kan apa salahnya sih tentang terkait googling, tinggal googling terus nanti dibandingkan dari beberapa website. Mungkin kalau mau lebih kredibel bisa Udah gampang informasi sekarang. Iya. Orang tua tuh kayak membanding-bandingkan dengan, apalagi kalau kakek nenek kan kadang sering juga Kak membanding-bandingkan kayak mama papa dulu nggak gitu kok ngurus kamu, kok kamu sekarang ribet banget kayak gitu kan. Seiring berkembangnya zaman juga pasti semua ilmu itu akan berkembang dengan pesat. Bahkan juga banyak nih tadi aku lihat di kolom komentar dan question box ngomongin terkait psikologi itu berpengaruh nggak sih dengan kecerdasan. Bagaimana kalau anaknya introvert dan extrovert atau ambivert? Apakah introvert, extrovert, ambivert itu juga mempengaruhi psikologis dan kecerdasannya Kak? Nah ini mungkin bisa diluruskan Kak terkait apa namanya kepribadian, karena kan tiap anak beda-beda, bahkan anak kembar pun bahkan bisa punya kepribadian beda juga. Selama tadi pemahamannya bahwa otak anak itu akan terus berkembang seperti otot, kepribadian itu baru matang di umur 18 tahun. Jadi sebenarnya agak salah kalau pakai tema-tema kepribadian introvert extrovert ke anak usia dini. Karena mereka tuh sangat stimulus dan respon loh. Kitanya kayak gimana, jangan-jangan dia jadi banyak diem, banyak minder karena begitu ngomong kita banyak salah-salahin, banyak marah-marahin. Tapi kalau kita tanya, oh iya ada yang mau coba ini, oh kakak mau coba ini, yuk kita coba pelan-pelan yuk, mungkin begitu kita lebih menyemangati dia jadi anak yang mau mencoba gitu. Makanya saya sih senang banget ya jadi psikolog anak, soalnya tuh tinggal ngerubah cara ngasuhnya, orang tuanya berubah, anaknya langsung berubah dalam 3 bulan gitu. Jadi belum kayak orang dewasa, kalau orang dewasa kan udah bergerak nih, jadi rada susah ngerubahnya. Kalau anak kecil itu gampang selama orang tuanya tuh mau berusaha gitu. Jadi dan tahu caranya, dan cari bantuan ahli kalau ngerasa udah susah gitu ya. Nah, terus juga tadi saya mau bilang, ada masa-masa tuh nanti anak tuh suka mukul. Nah, atau marahnya tuh keluarin. Nah, ini juga kenapa tuh saya, walaupun speech delay itu areanya terapis wicara, tapi itu berkaitan sama psikologis, karena anak-anak yang belum bicara di umur 2 tahun, jadi umur 3-4 tahun masih juga belum bicara, dia jadi lebih mudah tantrum. Karena kan dia ngerasain emosi yang intens, emosi itu kerasa di badan. Sangat-sangat manusiawi. Kalau dia nggak bisa ngomong, aku tuh kesel, aku tuh marah, ya dengan cara apa dia mengkomunikasikan itu ya? Jadi dia marah-marah, guling-gulingan. Jadi mari kita berusaha sebisa mungkin 2 tahun pertama kehidupan anak, capek-capek deh, bahkan mungkin demi supaya tumbuh kembang anak optimal, salah satu ngalah untuk nggak kerja, mungkin duit terbatas. Tapi anaknya jadi benar-benar perkembangannya maksimal, supaya nanti kalau anaknya perkembangannya bagus, kita kan bisa kerja nggak keganggu anak. Bayangin kalau anaknya perkembangannya terhambat, bolak-balik dari kerja mesti bawa anaknya terapi ke sini, nanti bawa ke sini, itu tuh ya tadi
punya anak itu repot dan melelahkan, tinggal pilih mau lelahnya tuh 5 tahun pertama atau nanti di masa mendatang ketika udah terjadi masalah. Nah dari situ kita perlu ngomong ke anak adalah marah boleh, tapi tangan kaki nggak jalan. Sedih boleh, nanti ibu temenin. Kalau udah lebih enak kita baru ngomong gitu. Dan penting sekali adalah untuk tidak mengancam akan meninggalkan anak ketika anak menunjukkan emosi yang intens. Bayangin, anak itu sangat melihat orang tua itu adalah dewanya mereka. Kalau anak-anak tuh sebelum mengenal konsep Tuhan tuh taunya orang tua di dunia yang paling penting buat mereka. Bayangin, kalau orang paling penting di dunia di hidup kita bilang, kalau kamu marah-marah terus mama akan tinggalin kamu. Secara emosi rasanya apa? Kita aja waktu dewasa atau remaja ada gebetan baru kenal udah gede ngomong kayak gitu kita patah hati banget. Apalagi anak-anak. Jadi jangan kita yang lebih sering bikin anak patah hati ini karena belum ngerti. Tapi kalau ini terjadi cukup sering dalam seminggu ada 2-3 kali. Tadi mungkin ada isu inner child orang tua yang perlu diproses ke psikolog bahwa saya ini orangnya langsung sumbu pendek begitu anak saya tuh rengek-rengek. Mungkin karena dulu saya sering dimarahin orang tua saya ya kalau saya marah gitu misalnya. Itu yang diproses ke psikolog, bukan anak yang dimarahin gitu. Karena anaknya tadi 7 tahun pertama dia cuma tahu emosi doang gitu. Jadi itu yang penting kita sadari untuk mengasuh anak gitu. Tadi apa lagi pertanyaannya Mbak? Nah, tadi berarti intinya kita harus bersakit-sakit dahulu ya, kayak kalau misalnya punya anak, jadi harus bersakit-sakit dulu, nanti bersenang-senang kemudian. Jadi memang harus ada yang dikorbankan, entah salah satunya kerja, jadi biar tumbuh kembangnya optimal. Karena kalau misalnya tumbuh kembang psikologi dan fisiknya juga nggak optimal, nanti akan jadi PR juga. Bahkan kalau udah gede atau remaja juga akan agak sulit juga ya kayak untuk memperbaikinya. Jadi lebih baik dipersiapkan sejak dini. Jadi memang kalau nikah punya anak harus dipikirkan matang-matang ya, karena nikah dan punya anak itu nggak habis menikah pun nggak harus langsung punya anak kok. Banyak banget waktu untuk memproses emosi diri sendiri dulu supaya kita lebih siap secara emosi psikologis ngasuh anak. Karena tadi selain butuh, orang kan suka bilang ayo cepet punya anak biar belum terlalu tua. Tapi kematangan emosi itu nggak bisa dikarbit loh. Memang ada usia-usia kita makin matang, atau kalau kita punya trauma emosi kita proses dulu, nanti kita jadi orang lebih tenang, lebih sabar, itu malah lebih benefit, lebih bermanfaat buat perkembangan otaknya anak. Oke, jadi memang harus selesai dulu nih dengan masalah pribadi terlebih dahulu, baru nanti kita menghadirkan generasi baru nih, generasi dari kita. Jadi jangan sampai kita masih punya masalah dengan diri kita, terus nanti jatuhnya malah melampiaskan ke anak. Kan anak juga nggak mau disalahkan ya, karena itu bukan pilihannya dia juga. Dia nggak tahu. Jadi kita perlu sadar kalau nih di masa kita masih berjuang memproses isu-isu inner child masa kecil kita, karena kan kalau dulu orang tua kita belum belajar soal emosi dan kesehatan mental, pasti kita habis tuh. Kamu marah-marah mulu ya, kamu nangis terus ya, ditinggal, dikunciin. Wah itu traumatik banget sebenarnya. Nah jadi sambil kita memproses diri, kita perlu banyak nafas gitu ya. Terus kita mesti ingat bahwa anak ini bukan sengaja bikin saya susah. Anak ini bukan sengaja bikin saya kesel, tapi anak ini nangkep banget emosi saya, sehingga kalau saya itu lagi bete, lagi ada situasi yang nggak enak, anak itu juga men-trigger banget emosi kita. Jadi di hari-hari kita lagi PMS, lagi ada konflik sama pasangan, atau lagi pulang kerja abis capek banget, biasanya anak lebih nyebelin gitu, karena mereka nangkep emosi kita gitu. Jadi kita perlu, oke, ini kan ayam sama telur nih, duluan nih, saya belajar lebih waras sama diri saya sendiri, saya belajar self-care emosi saya, supaya anak saya ketemu saya lebih tenang, atau saya nyalahin terus aja anaknya. Kan kontrol dalam diri kita ya, kita nggak bisa merubah anak, apalagi anak kecil. Kamu jangan ini dong, kamu jangan nyusahin aku hari ini, mana ngerti dia ya. Yang ada kita mengelola emosi kita biar lebih tenang, dan itu udah banyak sekali workshop pelatihannya di Instagram gitu ya. Ada Mas Aji Santoso Putro, ada Mbak Adeline Windy, banyak banget deh kalau dicari tuh udah banyak banget sumber belajar mengenal emosi dan untuk lebih rileks sama diri sendiri. Tinggal dipraktekin karena tadi otak kita kayak otot, jadi nggak cukup dengerin live Instagram ini terus langsung bisa jadi lebih tenang ngadepin anak. Dilatih tiap hari, yang penting step by stepnya itu. Nanti kalau kita ngadepin anak, jadi kita bisa lebih sadar bahwa oh ya kita yang perlu lebih usaha keras. Dan pada anak-anak usia yang sudah bisa bicara 2-3 tahun, 4 tahun, kalau kita sampai kelepasan marah, kita besokannya minta maaf ya kemarin mama kelepasan marah, itu dia masih bisa ngerti. Tapi yang di 2 tahun pertama ini dia makhluk lemah tak berdaya, nggak bisa ngomong, yang apapun yang terjadi dia juga belum paham kalau kita repair. Jadi memang itu mau nggak mau kita mesti latihan deh gimana caranya supaya kita bisa ngelola itu. Dan mungkin butuh Bapak Ibu, tadi ada banyak pertanyaan yang masuk tuh,
sebenarnya butuh ditanyanya di sesi konsultasi one on one, karena butuh 1 jam nih untuk membahas kondisi setiap keluarga kan beda-beda. Jadi mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan cari psikolog anak terdekat di tempat Bapak Ibu, terus belajar dari situ, atau Bapak Ibu ke psikolog dewasa dulu atau ke terapis-terapis di bidang kesehatan mental untuk belajar mengelola emosi dulu, karena itu akan sangat bermanfaat buat kesehatan psikologis anak. Oke, jadi memang banyak banget yang harus dipersiapkan lagi-lagi. Dan mungkin memang banyak pertanyaan dari Moms and Dad yang belum terjawab, dan harapan nanti mungkin bisa kita buat sesi Thursday Parenting Class selanjutan ya, dengan tema yang mungkin lebih cakupannya lebih kecil, jadi bisa lebih fokus nih untuk ngomongin terkait tumbuh kembang anak, karena tumbuh kembang anak sendiri tuh banyak banget aspek yang mempengaruhi, bahkan aspek psikologis dari orang tuanya juga mempengaruhi, nutrisinya terpengaruhi juga, kemudian cara bagaimana kita mengasuh dan kesiapan terkait punya anak itu juga mempengaruhi. Dan harapannya dari Thursday Parenting Class hari ini bisa menjadi informasi ya, jadi membuka sedikit pikiran nih Kak Anas, jadi biar orang tua juga mempunyai pandangan bagaimana sih saya harus menghadapi anak. Anak bukan salah ya, karena anak itu juga tidak memiliki pilihan untuk dilahirkan ke dunia. Jadi buat Moms and Dad tetap semangat, karena hebat-hebat banget nih udah bisa mendidik dan anaknya walaupun mungkin belum optimal. Jadi mungkin kalau mau optimal lagi bisa nanti meminta untuk bantuan dari profesional untuk menyelesaikan masalah dalam keluarga, karena tiap keluarga beda-beda. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi sore hari ini, mungkin ada closing statement atau pesan-pesan dari Kak Anas untuk Moms and Dads yang sudah hebat banget karena sudah berusaha sampai sejauh ini untuk membuat keluarganya lebih sehat baik secara fisik dan mental. Oke, jadi terima kasih sudah mengangkat topik milestone psikologi perkembangan anak ini. Menurut saya ada 2 hal yang Bapak Ibu Moms and Dads bisa ambil dari sesi live Instagram ini. Yang pertama, apapun isunya, Bapak Ibu perlu tahu cara mengelola emosi diri sendiri. Latihan-latihan yang membantu kita relaksasi nafas, belajar menamai dan mengenali emosi, atau punya ruang aman untuk bisa memproses emosi yang kita rasakan tanpa judgement gitu, karena itu penting gitu. Lalu yang kedua, mau nggak mau punya anaknya harus punya pengetahuannya, karena tadi ada tahapan-tahapan yang kayak kenapa kita umur 6 bulan harus mulai MPASI, kenapa di umur segini dia harus mulai manjat, kenapa dia mulai umur segini dia harus mulai toilet training, tapi toilet training harus anaknya udah bisa bicara dulu gitu. Makanya bicara ini jadi penting banget nih, walaupun mungkin untuk 5 tahun pertama perkembangan anak ada aspek-aspek lain yang kalau saya punya waktu untuk webinar saya akan jelasin, tapi kalau sekarang minimal yang bicaranya dulu, dia mau coba beragam tekstur, kasih stimulasi sensori supaya anaknya bisa berkembang gitu, dan sisanya yang lain tinggal di googling, karena udah ada bantuan-bantuan pemerintah Indonesia di Kementerian Kesehatan juga ada loh di website mereka untuk tulisin tahapan-tahapan perkembangan anak tuh umur segini harus bisa apa. Latihan lempar tangkep bola buat anak umur 2 tahunan itu adalah fondasi dia untuk ngerti berkomunikasi 2 arah. Karena ini secara simbolik, oh ada yang ngomong, ada yang nangkep gitu. Jadi tinggal di googling Bapak Ibu, kita butuh luangin waktu mungkin ya di tengah nyari-nyari barang-barang online yang sale. Coba 15 menit tiap hari baca artikel tentang tumbuh kembang anak sesuai usianya. Semoga itu bisa membantu Bapak Ibu step by step jadi orang tua yang makin baik dari hari ke hari dan memenuhi kebutuhan psikologis anak. Anak-anak itu kebutuhan psikologisnya sebenarnya 2 yang utama, yaitu kebutuhan fisik ya, butuh dipeluk, disayang, dan dia butuh kata-kata mama sayang kamu, papa sayang kamu. Jadi kita cukup berhenti di kita ya, orang tua generasi kita itu nggak pernah pakai ungkapan verbal mengungkapkan cintanya ke kita. Jadi kita di usia dewasa mungkin mempertanyakan, ya saya berharga nggak ya buat orang tua saya? Atau di masa dewasa kita jadi orang yang insecure mempertanyakan keberhargaan diri kita. Nah, kita putus rantai emosi ini dengan dari hari ini mulai nanti malam ngomong sama anak, mama sayang sama kamu, mama bangga sama kamu, bapak sayang sama kamu, dan nggak pakai syarat. Jadi salah satu yang membantu klien saya, anak-anak yang lagi ada masalah fokus di sekolah, umur 7 tahun, waktu mamahnya mulai ngomong adalah, kalau kamu susah belajar, mama temenin dan mama tetap sayang kamu. Kalau kamu belajarnya semangat, mama juga tetap sayang kamu. Jadi sayangnya orang tua ini adalah ketetapan. Dia bukan barang transaksi yang, kamu kalau makannya nggak pinter, mama nggak sayang. Itu tuh traumatik banget buat anak. Jadi kamu susah makan, mama tetap sayang. Kamu pinter makannya, mama juga tetap sayang. Itu memberikan fondasi rasa aman secara emosi psikologis anak, sehingga nanti perkembangannya akan bertambah dan semakin optimal. Semangat buat Bapak Ibu Moms and Dad orang tua Indonesia. Mari kita mutus rantai trauma emosi dan mulai memenuhi kebutuhan emosi psikologis, dimulai dari self-care emosi diri kita sendiri.
Oke, tadi closing statement dari Kanas bagus banget ya. Jadi mungkin sekarang harus nurunin gengsi ya kepada anak mungkin atau pasangan. Jadi kalau misalnya anak juga tahu kalau kita mencintai pasangan kita dengan ngomong aku sayang kamu setiap hari kan juga jadi contoh dan bentuk oh ternyata aku disayang banget nih dengan kata-kata. Jadi jangan mengeluarkan kata-kata negatif. Sebaiknya kita mengeluarkan kata-kata positif. Jadi harus positif vibes terlebih dahulu ya kak di dalam keluarga dan mungkin juga bisa menerapkan semua love language yang ada dari physical touch, word of affirmation, acts of service. Jadi itu boleh mulai untuk diterapkan. Dan buat moms and dad yang udah hebat, sekarang kalau misalnya memang belum optimal, nggak apa-apa, belajar lagi. Karena memang menjadi orang tua itu belajarnya sepanjang masa. Kalau misalnya memang anak yang mengalami masalah kayak speech delay, jangan dipikir sendiri, mungkin harus ke ahlinya atau mungkin konsultasi ke dokter spesialis anak atau ke psikologi anak. Atau kalau misalnya ada masalah dalam pribadinya sendiri, bisa ke psikologis untuk klinis dan dewasa juga untuk menyelesaikan masalahnya. Dan mungkin untuk terakhir dari Syaraf sendiri, kalau misalnya nutrisi itu penting banget untuk tumbuh kembang juga. Jadi penting banget untuk melengkapi nih kebutuhan isi piringku untuk konsumsi hariannya. Dan yang paling penting juga untuk rutin mengkonsumsi multivitamin dan mineral untuk jadi nutrisi tambahan harian. Dan ini juga boleh dikonsumsi saat masuk masa empasi untuk usia 6 bulan. Jadi banyak banget solusinya dan semangat terus untuk jadi orang tua hebat sampai nanti anaknya tumbuh dengan dewasa. Dan diputus nih untuk rantai permasalahannya di masa lalu. Kalau misalnya salah ya udah diperbaiki, jangan malah diteruskan dan diterapkan keluarganya yang baru. Dan untuk yang bertanya apakah live-nya hari ini di-save, tentunya di-save dong. Jadi harus follow Charlotte juga, follow Kak Anas, karena banyak banget informasi psikologis anak yang bermanfaat. Kak Anas, terima kasih banyak untuk sharingnya sore hari ini. Semoga Charlotte bisa mengundang lagi Kak Anas untuk ngobrolin tema-tema psikologi anak lainnya. Dan semangat juga untuk Kak Anas dan orang-orang tua hebat yang udah menginspirasi. Semoga sehat selalu. Kalau misalnya ada masalah diselesaikan, jangan dipendam sendiri ya kak ya. Oke, bye.